Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Master Arya. Kali ini Master ingin membahas bagaimana cara kita membuat kelas di aplikasi Google Classroom ya. Jadi pertama-tama kita cukup ke dot yang 3x3 ini ya. Tinggal kita pilih Google Classroom ya. Dari aplikasi Google kita. Ya. Tentu saja kita harus membuat kelas lebih dulu ya. Kita create class ya. Kita accept, kemudian kita continue ya. Misalkan nama kelasnya anggap aja ini trial math class ya. Kemudian sectionnya misalkan male atau second year student ya, atau second year student ya, second year. Subjeknya kelasnya misalkan second year, misalkan subjek dari kelas ini adalah mengenai kalkulus misalkan, kalkulus ya. Kemudian roomnya gedung A lantai 1 misalkan ya. Kita create kelasnya. Nah, setelah itu apa yang kita akan buat ya? Mungkin kita akan memberikan pengumuman kepada kelas gitu ya. Jadi misalkan kalau ingin menuliskan pesan gitu ya, tinggal tadi di stream itu kita klik tadi pesannya ya. Misalkan kita pesan tulis di sini besok libur misalkan. Besok libur misalkan ya. Ini kita posting ya. Gitu. Nah, nanti murid-murid itu bisa maaf ini diedit dikit ya. Edit libur ya. Nah, nanti murid-murid tentu saja akan dapat notifikasi ya bahwa ada posting dari kita sebagai guru ya. Kemudian nanti mereka itu bisa komen di sini ya. Bisa komen di sini misalkan berapa hari misalkan. Hari gitu ya. Misalkan seperti itu. Ya. Ini yang kalau misalkan kita ingin membuat pengumuman itu langsung di bagian announce something to your class. Ya, gitu. Nah, misalkan kita akan apa? Akan memberikan tugas gitu ya. Tentu saja untuk memberikan tugas kita harus menginvite orang ya, gitu. Siapa yang akan invite nih sekarang? Tutornya atau pesertanya ya. Jadi kita tinggal klik di sini ya. Nah, bisa type email gurunya ya, gitu. Untuk student ya, bisa kita gunakan copy paste link ya, invitation link ya. Invitation link kita kita invite ya. Kemudian langsung nanti kita habis kita copy itu kita kirim by email misalkan ya. Jadi bisa aja dikirim by email gitu ya, tinggal compose ya. Subjeknya apa nanti tinggal dipaste di sini ya, gitu. Atau bisa juga di WhatsApp ya, gitu. Nah, itu kalau untuk cara mengundang ya. Sekarang bagaimana cara untuk mendrop tugas ya. Kalau untuk mendrop tugas ya, itu adanya di Classwork ya. Jadi untuk mengundang ya, cukup kita tinggal klik create ya, create. Apa yang akan kita buat di sini ya? Misalkan kita akan membuat materi ini. Misalkan kita akan membuat materi belajar ya, ini. Oke. Nah, apa ini contohnya? Materi belajar ya. Nah, setelah itu kita bisa tinggal add ya. Nah, add-nya juga macam-macam ya. Ada yang bisa add dari Google Drive ya. Ada yang bisa add dari Google Drive gitu ya. Ada yang bisa juga add dari link ya.
Jadi contohnya itu kita kalau misalkan punya file di Google Drive ya, misalkan saya ambil contohnya ini ya, untitled dokumen ya, misalkan ini, atau kita bikin file baru misalkan ya, ini ya. Kemudian kita share ya, kita share. Nanti apa namanya? Setelah di share itu kita ambil linknya ya. Karena anak-anak nanti nggak boleh merubah, kita cukup ini aksesnya view aja. Kita kopikan linknya, nanti tinggal kita di sini kita klik linknya itu tadi ya, yang upload itu, kita tinggal klik linknya di sini paste ya. Nah, dapat tugasnya di upload ya. Atau bisa juga kita ngambil dari file ya. Lebih enak itu sebenarnya kita ngambil dari file ya. Kemudian nanti tinggal dibuat dulu filenya, nanti tinggal upload aja ya. Seperti itu. Misalkan ini ya. Upload ya, seperti itu. Nah, setelah materi belajar ini kita berhasil kita buat ya, jangan lupa detailnya ya. Apakah ada topiknya di sini ya, create topiknya misalkan apa gitu. Misalkan materi belajar dari master. Belajar dari master. Ya. Kalau sudah, apakah ini untuk semua student? Iya, all student ya. Bisa nanti dipilih ya. Atau nanti bisa juga ini kalau ada studentnya, nanti dia akan muncul nama-nama studentnya di sini ya. Kalau dikirimnya ke orang tertentu ya. Setelah itu kalau ada kita memberi penjelasan boleh ya. Sekedar contoh, misalkan gitu ya. Setelah itu tinggal kita posting. Nah, setelah kita posting ya, nanti dia akan muncul di halaman depan ya, bahwasanya saya sebagai tutor atau guru itu sudah memposting materi belajar ya, gitu. Sekarang bagaimana dengan dengan nilai-nilainya gitu ya. Jika ada yang sudah mengumpulkan atau enggak itu nanti kelihatannya di grade sini ya. Nanti di sini akan muncul ya, contoh-contoh dari yang sudah mengumpulkan ya, gitu. Coba ya, mungkin saya masih punya contohnya ya. Contoh yang sudah pernah ada mengumpulkan ya. Misalkan saya ambil contohnya ini ya. Ya. Grade. Oh, mungkin karena ini sudah di archive jadinya tidak bisa keluar ya. Sudah di archive jadi nggak bisa keluar ya. Tapi seharusnya nanti kalau misalkan sudah keluar ya, di sini nanti akan muncul nanti nama gitu, kemudian kita isikan dengan nilainya seperti itu ya. Coba kalau misalkan yang tadi archive saya upload lagi ya, supaya bisa kita ada contohnya ya, sebentar. Restore ya. Nah, setelah kita restore, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah contoh-contoh kalau misalkan murid sudah mengumpulkan atau belum. Kalau belum mengumpulkan nanti dia akan tulisannya missing ya. Yang sudah ada nilai akan muncul angka-angkanya ya. Misalkan seseorang sudah mengumpulkan ya, nanti bisa di sininya ditulis ya, view submission ya, gitu ya. Apa ya? Kita tinggal isi di sini nilainya berapa ya. Misalkan nilainya 89 misalkan. Setelah itu kita kasih komen, misalkan coba lagi ya, gitu. Tes ya. Testing ya. Gitu. Kita post ya. Kita post. Kemudian kalau kita return ya, kita return nanti akan dikirimkan langsung ke alamat email murid kita ya, seperti itu. Jadi sekarang kalau kita kembali lagi ke kelas kita yang tadi ya, trial class ya. Apalagi tadi masalah grade kita sudah ya.
Sekarang people sudah, pengumuman sudah, ya. Sekarang coba kita tes untuk pembuatan misalkan tugas, ya. Tadi kan baru materi aja kan. Sekarang misalkan pembuatan tugas, ya. Kita create di sini bisa berupa quiz, ya. Nanti quiz ini akan nyambung dengan Google Form, ya. Bisa juga kita buat tugas assignment, ya. Gitu. Nah, assignment ini juga sama, ya. Assignment ini nanti kita tinggal add, ya, filenya atau linknya gimana, ya. Misalkan kita ambil dari ini, dari komputer gitu, ya. Nah, kemudian setelah kita upload filenya, kita bisa tulis ini title-nya, ya. Tugas pertama misalkan. Kerjakan dengan baik instruksinya, ya. Kemudian di sini jatuh temponya kapan, ya. Misalkan kita pengen dia kumpulkan tanggal 23 Juli, ya. Pada jam berapa, ya. Misalkan jam 12 malam, ya. Ada topiknya. Nah, kalau belum ada topiknya tinggal di-create topiknya, ya. Tinggal di-create, ya. Tapi kalau sudah ada topiknya, boleh juga tinggal langsung materi belajar dari master, ya. Setelah itu tinggal di-assign, ya. Nah, otomatis nanti begitu kita lihat di classwork kita, ya, ada tugas pertama, ya. Nah, tugas pertama ini nanti akan muncul juga di dashboard para murid, ya. Bentuknya seperti ini, ya. Ada tugas baru dari guru, ya, seperti itu. Oke, sepertinya semua menu sudah kita coba, ya. Jadi tinggal dicoba aja, ya. Untuk supaya bisa tahu, ya, apakah murid-murid sudah ada yang mengumpulkan atau belum tugas, itu kita bisa klik di sini, to review, ya. Nanti begitu kita lihat to review ini, kita akan lihat apakah dari tugas satu ini sudah ada yang mengumpulkan belum. Oh, ternyata belum, ya, belum ada yang mengumpulkan, ya. Gitu. Jadi kita bisa nanti komunikasi lagi, ya, supaya bisa dikumpulkan, ya. Oke, dari master kiranya cukup sampai di sini, ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau komen tinggal isi aja kolom komen di bawah. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.